Halo, bertemu lagi dengan Bu Eva pada pembelajaran Agama Buddha kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akibat pelanggaran dan manfaat pelaksanaan Pancasila Buddhis. Namun sebelum itu, marilah kita buka dengan memanjatkan Paritana Makarapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yang pertama kita akan mengupas tentang manfaat pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila Buddhis. Sila yang pertama adalah Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, hal-hal yang harus dihindari pada sila pertama ini antara lain menyakiti makhluk hidup, menyiksa makhluk hidup, dan membunuh makhluk hidup. Nah, penghindaran terhadap ketiga hal ini akan membawa manfaat. Yang pertama adalah umur panjang, kemudian terlahir dengan kondisi fisik yang baik, dalam arti tidak cacat dan dicintai semua makhluk. Selanjutnya yaitu manfaat dari sila kedua Pancasila Buddhis. Sila kedua Pancasila Buddhis adalah Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami, artinya aku bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, penghindaran terhadap perbuatan mencuri, merampas, merampok, korupsi, berjudi, dan lain-lain akan membawa manfaat. Yang pertama adalah memiliki kekayaan, kemudian rezeki lancar, terlahir di keluarga yang kaya, serta semua keinginannya dapat terpenuhi. Itu adalah manfaat dari pelaksanaan sila kedua Pancasila Buddhis. Kemudian yang terakhir ada tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya adalah manfaat pelaksanaan sila ketiga Pancasila Buddhis. Apa bunyi sila ketiga Pancasila Buddhis? Ya, Kame Sumi Cacara Wiramani Sikapadang Samadhyami, artinya adalah aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Nah, di sini dengan menghindari perbuatan asusila dapat membawa manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki pasangan yang dicintai, kemudian memiliki keluarga yang harmonis. Itu adalah manfaat dari pelaksanaan sila ketiga Pancasila Buddhis. Selanjutnya adalah manfaat pelaksanaan sila keempat Pancasila Buddhis. Sila keempat berbunyi Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami, artinya aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Di sini bukan hanya ucapan bohong, tetapi juga ucapan yang kasar, kemudian memfitnah, ada juga bergosip. Itu juga termasuk hal-hal yang perlu dihindari dalam sila keempat ini. Nah, manfaatnya dalam menghindari sila keempat ini, pelanggaran sila keempat ini, yaitu mulutnya tidak berbau, dipercaya, hidup harmonis dengan siapapun. Selanjutnya adalah
Sila kelima. Sila kelima ini berbunyi Suramiraya Majapamadhatana Wiramani Sikapadang sama Diami. Artinya adalah aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, penghindaran terhadap minuman memabukkan hasil penyulingan ini akan membawa manfaat sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah kesehatan badan jasmani. Kemudian memiliki kecerdasan. Ini disebabkan karena pikiran kita terkondisi untuk selalu sadar dan waspada. Ini merupakan manfaat pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila Buddhis. Dalam Mahaparinibbana Sutta juga dijelaskan adanya manfaat dari pelaksanaan sila. Di sini manfaat dari pelaksanaan sila menurut Mahaparinibbana Sutta yang pertama adalah dapat menjadi penyebab seseorang memiliki harta kekayaan. Nama dan kemasyurannya akan bertambah luas, menghadiri setiap pertemuan tanpa ketakutan atau keraguan. Sewaktu akan meninggal hatinya akan tenang dan penyebab terlahir di alam surga. Nah, selain dari Mahaparinibbana Sutta ini, manfaat pelaksanaan sila juga ada dalam Aradhana Tisarana Pancasila dan terdapat dalam Vinaya Pitaka. Nah, Aradhana Tisarana Pancasila ini biasa dibacakan oleh biku ketika kita puja bakti dengan dihadiri oleh biku. Nah, bunyinya adalah Imani Pancasika Padani Silena Sugati Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibuti Yanti Tasma Silang Wiso Daye. Artinya adalah inilah 5 latihan sila. Dengan melaksanakan sila akan terlahir di alam bahagia atau sugati. Dengan melaksanakan sila akan mendapatkan kekayaan duniawi. Dengan melaksanakan sila akan mencapai nibbana. Dan rawatlah sila atau moralitas dengan sempurna. Nah, ini merupakan manfaat pelaksanaan sila yang dijelaskan dalam Aradhana Tisarana Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat pelanggaran sila-sila Pancasila Buddhis. Nah, pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila Buddhis akan membawa akibat buruk, yaitu umur pendek, sering sakit-sakitan, selalu bersedih karena berpisah dengan yang dicintai, selalu ketakutan. Kemudian akibat dari pelanggaran sila kedua Pancasila Buddhis, yaitu siapapun yang melakukan tindakan yang melanggar sila kedua ini, seperti misalnya mencuri, merampas, berjudi, merampok, taruhan, dan sejenisnya, itu dapat menerima akibat kemiskinan, penderitaan, kekecewaan, hidup tergantung pada pihak lain. Selanjutnya adalah pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila Buddhis. Nah, seseorang yang melanggar sila ketiga Pancasila Buddhis ini atau telah berbuat asusila, maka akan mendapat akibat yang pertama adalah mempunyai banyak musuh, kemudian mendapat pasangan yang tidak diinginkan, serta lahir dengan keadaan biologis yang tidak sempurna. Selanjutnya adalah akibat dari pelanggaran sila keempat Pancasila Buddhis. Nah, bagi siapapun yang melanggar sila keempat Pancasila Buddhis ini, maka akan mendapat akibat. Jika berbohong maka menjadi sasaran fitnah dan caci makian, tidak dipercaya, serta mulutnya berbau. Kemudian ketika seseorang itu memfitnah orang lain, maka dapat menyebabkan
pecahnya persahabatan tanpa sebab. Kemudian akibat dari berkata kasar itu dapat dibenci oleh pihak lain walaupun tidak mutlak salah serta memiliki suara yang parau. Kemudian yang terakhir, akibat dari bergunjing atau bergosip itu dapat memiliki cacat tubuh, sering berbicara tidak masuk akal sehingga orang lain tidak percaya. Yang terakhir adalah pelanggaran dari sila kelima Pancasila Buddhis. Ini akan membawa akibat seseorang dapat dibicarakan banyak orang. Yang dibicarakan ini tentunya adalah keburukannya atau kejelekannya. Kemudian kecerdasan menurun dan tergantung pada orang lain. Nah, dari pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila Buddhis adalah merupakan penghindaran dari perbuatan yang tidak baik yang berguna untuk pengendalian diri. Pelaksanaan 5 sila atau Pancasila ini akan memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, bila seseorang melatih 5 sila maupun 8 sila dengan sungguh-sungguh dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sempurna, maka sempurna pula kebajikannya atau paramita yang akan berakibat mencapai kebebasan dari penderitaan atau duka dan dapat meraih kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Nah, seorang upasaka atau upasika seperti kita hendaknya melatih sila dan melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan semoga dapat segera merealisasi nibbana. Pelajari tentang akibat pelanggaran dan manfaat pelaksanaan sila-sila Pancasila Buddhis. Sekarang saatnya untuk kuis. Nomor 1, sebutkan manfaat dari pelanggaran sila kedua Pancasila Buddhis. Nomor 2, jelaskan manfaat sila menurut Mahaparinibbana Sutta. Nomor 3, sebutkan akibat yang akan diperoleh jika melanggar sila keempat Pancasila Buddhis. Selanjutnya, mengapa kita harus melatih sila dengan sungguh-sungguh? Jelaskan. Demikian pembelajaran pada kali ini. Saya ucapkan Mahanumodana, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Dan sebelum itu, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan Paritanamakarapatta secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sapisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.